Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyu 'anis su'alil imarati wa ikhtiyari tarkul wilayati. Bab tentang larangan meminta jabatan dan memilih untuk meninggalkan kesempatan mendapatkan jabatan itu. Ini Qala ta'ala tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ini firman Allah yang artinya itulah negeri akhirat yang telah kami jadikan negeri akhirat itu, yakni surga itu, untuk siapa? Lilladzina, untuk orang-orang la yuriduna, yang tidak menginginkan, orang-orang yang tidak menginginkan apa? Uluwan, kemuliaan di dunia. Uluwan itu adalah kemuliaan di dunia, fil ardi, di permukaan bumi, artinya di dunia. Jadi surga itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak menginginkan kemuliaan di dunia. Nah, di tafsirnya uluwan fil ardi itu ya orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Tapi kalau diterjemahkan secara harfiah, orang-orang yang tidak menginginkan kemuliaan di dunia, termasuk wong sing gak arep jabatan. Mane wali aneh, Pak. Nah, wong sing ambisi karo jabatan berarti ya ora oleh bagian negeri akhirat, artinya ya ora oleh bagian swarga. Niki lho. Makanya ngati-ngati. Demikian juga wala fasada. Dia tidak menginginkan jabatan dan dia tidak pengen berbuat kerusakan di permukaan bumi. Niki gandengane, Pak.
gandengane nak wong niku pengin jabatan, biasane nak bar oleh jabatan niku bukan berbuat kebaikan tetapi berbuat kerusakan. Mulane ngati-ngati niki. Mulane wong niku nak ambisi terhadap jabatan. Oke. Niku orang itu setelah memangku jabatan itu bukan berbuat kebaikan tapi berbuat kerusakan. Walaupun kofre ketoke jarine mau berbuat baik. Pilihlah saya, lalu nanti saya terpilih akan begini. Nah, begitu. Begitu dipilih tenang, mereka ngomong berbuat kebaikan. Tiba-tiba berbuat kebaikan itu covernya saja. Aslinya bukan berbuat kebaikan. Tetapi mereka ternyata berbuat kerusakan. La tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Tetapi mereka mengatakan nahnu muslihun. Enggak kok, siapa yang buat kerusakan? Kami loh melakukan perbaikan. Ya, omongan ngono. Tapi aslinya bukan kebaikan tapi kerusakan. Dan mereka tidak terasa. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik senantiasa diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa saja. Nak wong takwa niku Pak, oleh jabatan gak oleh jabatan tetap berakhir dengan kebaikan. Artinya kalau kamu tidak mengharapkan jabatan dan kamu senantiasa bertakwa kepada Allah, pasti akibat yang baik senantiasa berpihak pada orang-orang yang bertakwa. Niki baik jabatan niki jabatan formal maupun jabatan non formal. Jadi terjemahnya jabatan ini jabatan formal tok. Jadi ini orang berebut jabatan formal maupun non formal. Makanya niku gak usah ngarep. Ini termasuk niki pesene guru kula riyen. Cok pisan-pisan kon cita-cita jadi kiai. Lah ngomong pesene guru. Jane ketoke jane ya apik. Kok gak oleh jadi kiai iki piye to? Kelihatannya buruk kelihatannya. Tapi ternyata yang dimaksud guru saya adalah seperti ini. Jadi tidak boleh kita mengharap jabatan baik formal maupun non formal. Kemuliaan di dunia saja, tetapi niatlah untuk berkhidmat untuk agama Allah. Jadi jangan mencari jabatan. Nauzubillahi min dzalik. Wis oke nak wong golek jabatan ya berakibat wala fasadan, berakibat dengan berbuat kerusakan. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu terjadi baik jabatan formal maupun non formal begitu. Pun ini. Makanya yang penting fokus pada diri kita adalah
menjadikan diri kita hambanya Allah yang bertakwa kepadanya. Wa Nabi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah la tas'al imarah fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha mas'alatin ukilta ilaiha wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminika. Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, si Abdurrahman bin Samurah atau Abu Sa'id ini berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepadaku. Sabdanya, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Nabi berpesan pada Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Maka sesungguhnya jika engkau diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka Allah memberi pertolongan kepadamu. Iki Pak, sapa wonge diwenehi jabatan tetapi dia tidak pernah meminta jabatan itu sedikit pun, maka Allah akan memberikan pertolongan. Nah, saiki modele ora njaluk, Pak. Kan njaluk. Tapi cari muka di depannya pejabat. Isin njaluk gayane ae, aku ora ngarep-arep. Tapi atine ngoten padha ae niku. Makane nak wong ngeten iki nak jabat gak ditulung karo Gusti Allah. Tetapi kalau sama sekali enggak mengharapkan jabatan itu, kok tiba-tiba diberi, maka dia bertekad ya, untuk menunaikan amanah tadi. Kalau dia bertekad seperti itu, maka akan datang pertolongan Allah. Tapi nggih hati-hati ngeten iki. Hati-hati. Sahabat wingi pada waktu perang Uhud, datang Pak pertolongan Allah. Tengah dalan atine berubah. Lah niki sing gawat. Sahabat Pak, levelnya sahabat. Awal perjuangan niatnya ikhlas karena Allah. Tengah-tengah tiba-tiba ada harta kating geledak. Sahabat berubah harta. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Niki Pak. Jadi memang Allah Akbar. Gitu mriku Pak. Resikonya begitu melihat harta benda yang bergeletaan, dia tertarik dengan harta itu, akibatnya pertolongan Allah yang sudah turun loh, akhirnya di-cancel sama Gusti Allah. Makanya hati-hati Pak, walaupun gak njaluk, gak ngarep-ngarep jabatan, kok diwehi jabatan dan dia sik kenceng memegang amanah, hati-hati, tengah embok iki ada godaan. Nah niki Pak,
godaan-godaan rayuan-rayuan ngeten iki Pak biasane oke ora kuat. Iman kuat, Imron gak kuat. Ya Allah. Atik ngawe Pak. Ngawe. Ngoten iki. Kadang-kadang kuat tapi sing ning mburi gak kuat. Ayo Pak, jiko ae lah. Kalau diitik-itik ngono ya, jiko Pak. Ya Allah. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Apabila dia itu mendapatkan jabatan dengan cara meminta, maka dia dibiarkan oleh Allah gak ditulung karo Gusti Allah. Dan ini lho Pak. Nah, wong kok ngemis jabatan, ngerapek cari muka supaya oleh jabatan niku engko nak jabat wong iku bakal ditolong karo Gusti Allah. Dan ini ketok tenang Pak. Kelihatan sekali Pak. Langkah-langkahnya Pak, wong niku lek sing golek jabatan, cari muka, kasak kusuk, akhirnya oleh jabatan tenan Pak. Niku morat mari. Bahkan pimpinan ngomong A lho, dhek nglakoni ini iso B, iso C. Nglakoni ini ngoten. Jadi tidak fokus. Niki cara zahir mawon pasti nggak akan berhasil. Karena fokusnya bukan fokus untuk menyempurnakan program, tapi fokusnya ini mencari kesempatan. Rusak Pak ngeten iki. Rusak pun. Makanya wis usah. Ya Allah. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi wa khairun. Dan barang siapa yang berjanji bersumpah kemudian dia melihat bahwa apa yang tidak disumpahkan itu lebih baik, maka Nabi memerintahkan untuk ambil yang baik itu, tinggalkan walaupun kamu sudah bersumpah atau berjanji. Tapi kalau yang kamu janjikan itu tidak baik, yang tidak dijanjikan tambah lebih baik, maka penuhilah yang lebih baik tadi walaupun kamu tidak berjanji. Ini lebih baik di hadapan Allah Pak, bukan lebih baik di hadapan manusia. Wa kafir an yaminika, dan bayarlah kafarat karena kamu membatalkan janji, membatalkan sumpah atau perjanjian. Niku ngoten. Soalnya niki Pak, gandengane wong jabat niku biasanya janji. Ono janji-janji apa? Politis. Janji. Pokoknya nanti konstituen saya sing milih aku tak wae sakmene. Niku janji. Kira-kira nak dipenuhi apik enggak, Pak? Bagus enggak kira-kira? Ya apik. Mosok rakyatnya hanya konstituen saja. Sing paling apik mbuh dheke iku milih dheke apa ora,
diperlakukan sama. Biar sadung janji, Pak. Konstituenku tak wae ini. Tetapi dalam perjalanan begitu terpilih, dia ingat saya itu sebagai khotimnya atau pelayannya masyarakat. Sayyidul qaumi khatimuhu, pimpinan satu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu. Maka aku perlakukan sama semuanya. Akhirnya diberi hak-hak mereka dengan cara yang sama. Karena membatalkan sumpah, makanya dia harus membayar kafarat. Tetapi yang dilakukan justru lebih baik. Napa kafaroh nak batalno sumpah? Napa Pak? Berpuasa 3 hari itu opsi yang terakhir. Opsi yang pertama bersedekah 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Niku nak membatalkan sumpah. Niku ngoten. Mutafaqun alaih. Makanya hati-hati nggih. Iki ojo pisan-pisan ngarep-ngarep jabatan, baik jabatan formal maupun non formal. Ini kadang-kadang ngoten Pak, mondokne anak, tak pondokne anakku meneh-meneh cek jadi kiai, nak ceramah amplope andel, amplope tok sing andel. Jarine sing penting dudu amplope, jarine sing penting isine, jarine. Masyaallah. Pun wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, inni araka dhaifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'murunna ala isnain wala tawallaina malam yatim, rawahu Muslim. Wala ta'ammaronna alas nain wala tawallaina mala yatim, rawahu Muslim. Ayla tangsironna hakiman bailahuma wa amiron alaihima. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu lemah dan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Ini gimana? Rasulullah niku pesen tenggene Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau itu orang yang lemah. Aku cinta kepadamu seperti aku mencintai diriku sendiri. Nabi ngomong ngoten. Maka janganlah kamu menjadi pemimpin. Janganlah kamu menjadi pimpinan. Di sini aila napa niki? Aila tas walaini wa huwa bi isbatihma fi nuskhati keliru. La tasironi hakiman, la tasironna hakiman. Artinya janganlah kamu menjadi hakim.
Wa amiron, dan janganlah kamu menjadi amir. Jadi janganlah kamu menjadi qadhi, hakim, dan janganlah kamu menjadi pimpinan. Ya, aku melihat bahwa kamu itu lemah, maka janganlah kamu menjadi dua perkara. Ya, dua perkara itu adalah satu menjadi hakim, yang kedua adalah menjadi pimpinan satu negeri atau daerah. Niki Pak, Nabi itu melihat dengan basirohnya, kapasitas seseorang. Makanya ini termasuk Pak, kita ini harus bisa mengukur diri. Nak biyen sahabat niku diukurno kalau Kanjeng Nabi. Kamu itu kuat untuk memegang sebagai pemimpin. Kamu itu tidak kuat, maka Nabi bisa menimbang. Kalau kita sekarang sapa sing nimbang? Yang nimbang akhirnya ya diri kita sendiri. Kamu milih tadi gak njaluk, gak ngarep-ngarep diwehi. Kita memilih untuk memegang itu jabatan, itu kita harus bisa menakar diri. Kalau saya tidak kompeten, ya diculno wae, aja mbok trimo. Justru yang melepaskan jabatan karena dia merasa tidak kompeten, itu justru dicintai oleh Nabi. Seperti Abu Dzar, bahkan Nabi menyampaikan, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Sampai Nabi mengatakan demikian, orang yang menolak jabatan itulah orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten. Makanya Pak, kalau kita ini diberi jabatan, ukur diri. Kalau kita nggak kompeten, ojo dijekuk. Nak dijekuk, wis bukan kebaikan tapi kerusakan. Merusak diri kita sendiri, akan akhirat kita, bahkan nanti akan memberi mudarat kepada orang-orang yang di bawah kita. Tapi wong sakniki Pak, demi jabatan itu tidak mengaca dirinya sendiri. Aku iki kompeten apa ora? Boro-boro mengaca Pak. Urung-urung wis ngitung ya Pak. Aku nak jabat ya tunjangane pira ngono wis diitung ya Pak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong model ngono kuwi Pak, gak ditulung karo Gusti. Soalnya karo urung jabat ae lho wis ngitung oleh piro. Bukan mau berbuat apa yang terbaik untuk negara, yang terbaik untuk masyarakat. Mulai awal ngitungnya wis oleh piro. Itulah kehancuran di negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Wong ora kompeten merasa kompeten. Tapi ngono ku ya gak izin, aku ya heran. Ya gak izin ngono iki. Aduh. Pun bahkan kadang-kadang gak kompeten iki. Akhirnya di poles cek ketok kompeten, tibake impoten. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, niku ngoten. Wala tawalayyanna mala yatimi niki Pak. Dan janganlah engkau menerima amanah hartanya anak yatim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niki Pak, bagi orang yang tidak kompeten, coba pisan Pak, ditawari jabatan diterima,
diserai bondo amanah. Amanah bondo ini untuk rakyat. Nak wong lemah ojo diterima, soalnya nak wong lemah itu Pak. Ya wis diserai bondo ya mikire siji. Padahal duduk bondone ini Pak. Label hari ini napa nih? Panti asuhan. Lah ini Pak. Ya pernah kalau cerita dan wong soan tengene almarhum Yai Muhajir Tresmo. Niki kiai sing sowan ning gone kiai. Kiai dongaaken kula badhe buka panti asuhan. Badhe nyayangi nyantuni bocah-bocah yatim. Jawab Yai, kon ngopeni arek yatim apa kon diopeni arek yatim? Akhirnya burung Pak. Kon ngopeni santri apa diopeni santri? Sing oke nyuwun sewu gak ngopeni santri tapi diopeni karo santri. Niki Pak, soalnya jabatan karo kesempatan peluang iku pepet Pak, sangat dekat sekali. Makanya Nabi mengatakan dilarang kepada orang-orang yang lemah untuk menjadi pimpinan baik formal maupun non formal. Kenapa? Karena berpotensi mencari keuntungan pribadi. Bahkan mencari keuntungan pribadi ini Pak, baik secara legal maupun ilegal. Nah sing halus Pak, carane legal. Ya apa gak legal? Ya legal Pak. Hah? Lah ya apa gak legal? Sah Pak. Aku duwe santri pamane iki. Di santri. Mari ngono aku buka toko, santriku tuku. Legal gak? Cara secara hukum sah gak ini? Sah. Hukum agama sah. Iki ditinjau dari hukum agama, hukum dunia, hukum apa wae sah. Halal. Tapi nyun sewu Pak, kalau nggak kuat nanti lama-lama ini dijadikan sebagai tujuan. Akhirnya Pak, bukan dia ini mengopeni umat, tapi akhirnya jadi diopeni umat. Nah ini hati-hati Pak. Mulanya nak wong Syekh Zarnuji tenggene kitab Taklim Muta'alim Pak. Syekh Zarnuji ini kitab Taklim Muta'alim. Nah pengen jadi ulama sing tenanan. Bahkan Pak niki supaya gak ngarep-ngarep dengan harta sama sekali. Bahkan andaikan dia itu punya budak 1000 orang budak itu harus dimerdekakan semuanya supaya dia tidak mengharapkan sedikit pun dari hartanya si budak. Seluruh potensi-potensi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari yang dibina ditutup. Niku nak menurut saya Zarnuji. Orang yang semacam itulah
orang yang dimuliakan oleh Allah. Iku ngoten. Lah niki takwa sing level dukur. Ini kan belum sampai ini tuh. Takwa sing paling ndek niku meninggalkan perkara yang haram. Sing takwa rada dukur meneh meninggalkan perkara sing subhat. Gak jelas halal harame ditinggalno. Takwa dhuwure meneh meninggalkan perkara yang makruh. Takwa sing paling dhukur dhewe meninggalkan perkara yang halal kalau merusak agamanya. Soalnya sahabat Pak, goro-goro Pak pengen perkara sing halal, gak sadar agamane rusak. Nopo harta rampasan perang Uhud. Kira-kira harta rampasan halal napa haram? Halal. Ditinggal pati gledak kok halal niku. Sapa omong haram? Bahkan niku rezeki paling halal. Gara-gara pengen Pak, akhirnya pertolongan Allah dicabut. Masya Allah. Mane hati-hati nggih. Allah Akbar. Tapi nak wis gak ngarep-ngarep belas kok teko lho ya. Dan datangnya itu bukan karena tugas dan fungsi dia. Di luar itu loh ya. Maka itu rezeki yang halal, kamu terima. Tetapi kalau sesuatu itu karena tusi, maka itu dibahas besok. Ngaji tafsir. Insyaallah. Iki temane soalnya alhamdulillah Pak, ora sengaja. Iku ngaji urut kok aku kok. Jadi saling menguatkan antara ngaji hadis karo ngaji tafsir. Makanya sesuk wae dibahas lalu ngaji tafsir. Niku ngoten. Masyaallah. Makanya riyen Mbak, ya Allah. Nah, wong-wong soleh-soleh biyen luar biasa. Mulane kula nggih tahadus bin nikmah mboten kok anu ngoten nggih mbah kula riyen. Nggih niku bapak ibu kula. Niku sampai saking takutnya dia itu mengambil manfaat untuk kebutuhan pribadinya dari santri. Niku mbah kula niku masih kiai bendina macul teng santrine moro Pak niku arep diewangi yai. Sawene ini Pak. Diusir gak usah. Mulai ngaji kono. Kon rene iki ora apa-apa ngeniwangi aku. Kon niku rene takon ngaji, dikon ngaji karo wong tuwa. Akhire santri niki noekan. Suwenene yaine niku wis gak direken pokoke tak ewangi mau ngaculi sawah itu mau ngaculi. Akhirnya sore-sore langsung kali mbah kula. Iki langsung duwe iki buruane kon maculi sawahku. Mboten wis aku wedi ning nggore ngarsane Gusti Allah nek aku engko ngedol ilmu. Niki simbah biyen ngeten iki. Putune ya ngene. Nggih sampeyan dongane mawon. Isone ning tasrif ngeten iki. Dongane mawon. Putune niki iso nyonto.
Masya Allah, saking kearep-arep. Allah Akbar pun ngoten nggih. Makane Nabi itu berpesan pada Abu Dzar seperti itu. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu aidan qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni fadaraba biyadihi ala mankibi tsumma qala ya Badar innaka dhaifun. Jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata di dalam riwayat yang lain, aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai amil, sebagai pimpinan? Ini oke. Ala tastamilu ala tasiruni amilan ka istihjaril ini ila sori. Jadi amilan ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai amil? Amil ini bisa diartikan amilnya zakat, ya, atau amil itu pekerja. Kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai pimpinan satu daerah? Kenapa engkau tidak jadikan aku sebagai amil, petugas untuk mengambil zakat? Maka Nabi mengatakan fadoroba biyadihi ala mangkibaihi. Maka Abu Dzar ini langsung digandeng pundaknya oleh Nabi dengan kasih sayang. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah. Ketahuilah sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Jabatan untuk memungut zakat, jabatan untuk mengatur satu wilayah, maka itu amanah, dan aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Jadi Nabi melihat bahwa dia tidak kompeten. Soalnya nak wong lemah, Pak, memangku jabatan ini bahaya. Wong lemah niku soalnya napa, Pak? Dirayu-rayu titik ngono langsung gegrek. Ora iso gas. Lah ngeten mawon lho, Pak. Sithik ae lho. Gak apa-apa. Mengki kula aturi. Ngoten. Beres, Pak. Lho niki lho, Pak, niki aman niki, aman. Aman. Lho ngono, Pak. Saya kok to lho, Pak, tak tanya karo Pak Ali. LPG ini lho aman. Gak ora. Lho ini Pak, kalau orang lemah, Pak, langsung oh iya. Langsung piroan. Langsung piroan. Ya Allah, astagfirullah. Wa inna yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Ketahuilah olehmu pada hari kiamat jabatan itu menjadi kehinaan, wa nadamatun, dan menjadi penyesalan. Hina dan menyesal. Loh, Nabi menyampaikan loh, Pak, niki nyun sewu, Pak, niki padahal jabatan zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sik ono, Pak, padahal itu sudah Nabi menyampaikan bahwa jabatan itu adalah bukan kemuliaan, tetapi jabatan itu kehinaan. Makanya ojo kita ini merasa mulia dengan jabatan, Pak. Hati-hati, Pak. Niki bagi orang yang memegang jabatan, baik jabatan formal maupun non formal, harus ditanamkan di dalam hati bahwa jabatan itu bukan kemuliaan.
itu adalah kehinaan kalau nanti dia tidak amanah. Terus kapan kita tahu bahwa jabatan kita itu mulia, Pak? Kapan? Tahunya nanti kalau sudah di hari kiamat. Artinya orang itu, Pak, kalau memegang jabatan itu penuh rasa ketakutan, bukan merasa mulia tapi merasa hina. Wong kok mulyane aku, orang kok taat semua sama aku. Niki tidak diperlakukan seperti itu oleh masyarakat, dia semakin takut. Aku ngene iki tenan tekan akhirat apa ora? Jok-joke aku disubya-subya wong iki mung ning donya, akhirat aku engko remek ya apa? Ngoten, Pak. Hari ini kira-kira nak jabat, kira-kira pikirannya ngene apa ora kira-kira? Itu dulu ngono kuwi. Ya Allah. Lagi jabat tingkatane anu ngene wis waduh. Disapa wong wis gak gelem nyopo. Gak level jarine. Denggulmu kuwi. Nggih. Liwat ae lho wis kaya lara untu ngono ya. Soalnya nak nyopo gak bahkan Pak gak gelem Pak kumpul karo wong niku lho gak gelem jarine gak kumpulane ya karo lah ngono lho sak bojone pisan Pak, astagfirullahaladzim. Bojone melok-melok Pak gak gelem mas gak level. Aku lho kelompok sosialita. Astagfirullahaladzim. Ya bojone lho rumangsa mulia. Naudzubillahi min dzalik. Harus ditanamkan di dalam hati kalau kita jabat bahwa kita merasa hina, Pak, karena kita belum tahu nanti kita ini benar-benar di dalam jabatan ini kita dimuliakan Allah atau tidak. Tidak ada yang tahu. Wingi lho sampai tenggene ngaji sadurunge kan pun sampai niku. Allah berfirman wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu limanittaqa. Janganlah engkau merasa suci. Masuk sak kampung lho nyubyo sampean kiai, nyubyo sampean Hadratus Syekh Al-Mukarram dan segala macam labelnya. Nak dilabeli ngeten iki niku tambah saya wedi ya Allah tenan to orang ini iki ning ngarepe Gusti Allah kula khawatir ya Allah. Teng ngarepe makhluk kula mulya tapi tenggene ngarsane jenengan ya Allah kula mboten ngertos. Niki lah Pak, perasaan inilah yang harus kita bawa. Ora kok tambahnya aku memang pantas untuk dimuliakan karena aku itu mulia, engkau adalah orang yang hina. Naudzubillah enggak ada yang tahu Pak. Yang mulia itu siapa? Yang maha tahu hanyalah Allah. Nanti kalau sudah di hadapan Allah baru tahu. Masya Allah. Dan inilah yang terjadi Pak, kalau dia sudah merasa mulia di dunia wanadamatun, bahwa jabatan itu pasti akan membawa pada penyesalan di akhirat. Niki penyesalan Pak. Tetapi kalau ketika di dunia dia merasa khawatir seperti itu, kemudian dia jalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, maka nanti bukan penyesalan di akhirat. Kenapa? Pimpinan yang adil nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Ketika semua kepanasan, orang-orang yang memimpin yang adil ini nanti akan diberi naungan oleh Allah, tidak menjadikan dia menyesal di akhirat. Masya Allah. Artinya nih Pak, ketika kita menjabat
perasaan ini tadi harus kita bawa kemana saja. Ini bukan kemuliaan, ini adalah kehinaan kalau saya tidak amanah. Ini bukan kebanggaan, ini adalah penyesalan. Makanya ojo bangga, nak duwe jabatan ojo bangga. Kenapa? Sudahlah, kalau kamu bangga, kamu terlena, nanti menjadikan kamu menyesal di akhirat. Makanya luwih apik gak usah bangga, tetapi kita justru mulai awal kita menyesal dulu. Jangan merasa bangga dulu. Kamu boleh bangga kalau sudah nanti lolos di hari hisab. Kamu boleh bangga kalau kamu sudah lolos di hari hisab. Nak ning donya Pak duwe jabatan, tidak waktunya untuk berbangga-bangga. Ngoten Pak. Nabi mengatakan kecuali ya yang tidak mendapatkan kehinaan dan tidak mendapatkan penyesalan. Yang tidak itu siapa? Man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang memegang jabatan tadi sesuai dengan haknya, sesuai dengan kompetensinya, dan dia sama sekali tidak mencari keuntungan pribadi, mencari kemasyhuran, mencari ketenaran, tidak, tapi niat berkhidmat untuk rakyatnya. Wa addalladzi alaihi fiha, dan senantiasa menunaikan hak-hak kepada rakyatnya. Niki Pak, makanya nak jadi pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal, sekali lagi sikap kita niku jangan merasa mulia. Niki Pak. Tapi kita merasa hina karena kita belum tahu nanti bagaimana di hari hisabnya. Demikian juga jangan merasa bangga karena kita belum tahu apa yang terjadi di hari hisab. Maka senantiasa tunaikanlah hak-hak rakyat, orang-orang yang dipimpin. Bahkan kalau perlu Pak, hak kita siap untuk kita korbankan demi yang kita pimpin. Itu nah, orang-orang yang semacam ini Pak, dia akan dimuliakan di sisi Allah. Rawahu Muslim. Ngaten awan nggih. Lanjutane minggu depan. Muga-muga lah Pak Dewi senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga kita bisa menunaikan amanah. Wingi pun disampaikan nggih, niki termasuk pimpinan paling rendah kita, jadi pimpinan keluarga. Sikap kita juga begitu. Jangan merasa sebagai suami ki wis aman. Nggih. Aku bangga wis iso ngwehi sandang pangan papan ning gone anak bojoku. Nggih. Kita bangga, ojo bangga dhisik. Kita belum tahu nanti di hadapan Allah. Bangga wis iso ngomah-ngomahne bojo, iso ngwehi kendaraan bojo sak anake, iso nyukupi sembarang kali ini. Kita merasa bangga, jangan. Oke. Kita belum tahu nanti di hadapan Allah. Makanya pun dadi apa mawon, nomor siji jangan merasa mulia di hadapan makhluk. Kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, jangan merasa bangga pada posisi apapun, karena kita tidak tahu nanti di sisi Allah seperti apa. Makanya kemuliaan bukan sekarang,
Allah sudah berpesan, namanya orang yang sukses, famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang bebas dari neraka masuk dalam surga, dialah orang yang sukses. Niku mawon. Mawon bener saya Gusti Allah salah saking kula. Nggih, muga-muga diampuni Allah. Nggih. Nggih. Jadi enten janji, enten nazar. Nggih. Nazar itu biasanya, kalau janji itu biasanya kepada orang, nggih, kepada orang lain, pada anak, pada istrinya juga bisa, nggih, berjanji. Tapi kalau nazar biasanya untuk dirinya sendiri, dia janji kepada Allah akan melakukan sesuatu. Itu begitu. Itu biasanya nazar begitu. Makanya termasuk janji itu, nazar itu pun sama, kalau tidak ditunaikan itu harus membayar kafarah. Niku makanya penting nggih. Kalau kita janji ditepati, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji, karena setiap janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nggih, bentene ngoten, sing penting usahakan nggih janji nazar ditunaikan. Kecuali tadi disampaikan, kalau dipenuhi janji itu justru tidak baik, yang baik justru tidak dipenuhi janjinya. Bukan tidak dipenuhi, tapi ya ada opsi yang lebih baik. Jadi bukan tidak dipenuhi, tapi ada opsi yang lebih baik di hadapan Allah. Makanya pilihlah opsi yang lebih baik. Meskipun demikian, tetap kita disuruh membayar kafarah. Padahal Pak, opsinya bukan membuyarkan Pak. Ada opsi yang lebih baik. Ternyata opsi yang lebih baik tadi tidak menggugurkan janjinya. Makanya janjinya tetap harus dibayar kafarah. Niku ngoten nggih. Terus saya pernah baca buku untuk menjelaskan mengenai iman pemberian sama iman pinjaman. Nggih, niku nggih namine napa jenenge definisi Pak. Nah, definisi niku nggih subjektif nggih. Dan itu relatif. Relatif. Artinya banyak nggih dari ayat, dari hadis, akhirnya diturunkan definisi-definisinya, dan itu pasti ada beda-beda. Contoh sederhana, tapi nggak usah dipertentangkan. Kulo mangan duren, jenengan mangan duren. Mari niku jenengan tulis pengalamannya mangan duren. Jenengan tulis pengalamanku makan duren ngene-ngene. Jenengan nggih nulis. Kira-kira tulisan nak dijejernya padha mboten, Pak? Tidak sama. Padahal rasane padha. Ya duren. Ngoten lho. Hari ini orang itu sering kali, Pak, podo-podo gak mangane, tetapi mempertentangkan orang yang pengalaman makan durian dari dua sisi yang berbeda. Gak pernah mangan durian, akhirnya gelut teori mangan durian. Gelut. Ngapa gelut? Soalnya podo-podo gak mangan durian. Jarene sakniki lak ngoten to, gewelut niku lho, wayel-wayelan niku kabeh niku lho jarene. Lha nang ngene WA, grup WA lho, wayel-wayelan lho padha gak ruwe, Pak. Waduh, niku sing marai buyar negeri niki ngoten. Makane gak usah yel-yelan padha ra ruwe lho. Ngoten nggih. Boten usah dipertentangkan. Dan banyak itu. Bahkan lebih jauh lagi Pak, tentang teori ketuhanan aja kan ada dua kutub. Nggih. Dan ini senantiasa ada dua kutub.
Wingi kan enten Jabariyah ada Qadariyah dibenturno. Lha iki ana ayate dhewe-dhewe ana penggunaane dhewe-dhewe diturunkan dibenturno. Bahkan nanti yang Jabariyah pun ada dua aliran lagi, versi lagi. Aliran khauf dan aliran roja. Mensikapi kepada Allah itu bagaimana kita harus takut pada Allah. Sing sitoke tidak harus cinta sama Allah. Loh, ada dua pendekatan yang berbeda, Pak. Nah, niki perbedaan ini pada dua sufi yang hebat, Pak. Nggih. Ini Hasan Basri sama Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah kalau dengan Allah itu harus rasa cinta. Hasan Basri tidak, harus ada rasa takut. Niki nek didefinisikan ngoten, Pak. Kene iki wis ora enek rasa cinta ya ora ono, rasa takut gak ono, tapi maca bukune Robi'ah Adawiyah dibentur nih karo bukune Hasan Basri. Ya kuwi gak mangan duren eyel-eyelan tentang konsep kedurenan. Isone kendurenan mawon Pak nggih. Ngoten lho wis. Makane maca buku niki teori, nggih, teori lah. Yang paling penting adalah bagaimana salah satu kita pegang. Kemudian kita coba latih diri kita supaya kita betul-betul mendekat kepada Allah. Niku ngoten. Jangan mempertentangkan teori, definisi dan lain sebagainya, dan itu subjektivitas siapa yang membuat. Lah aku nulis rasane duren lho beda karo yang dirasane Pak Julfa. Ngoten ta. Nah, gak usah pengalamane beda. Nulis ae pengalamane rabi lho beda. Ya jelas beda Pak bojone beda. Wah, cok ngono. Nggih pun ngoten mawon nggih. Ngoten bener sae Gusti Allah saling kula kita tutup dengan maca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.